Bagaimana kondisi di lapangan terkait BBM dan reaksi warga ketika pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tanggal 1 April ini? Kita bergabung dengan koresponden CNN Mardika Utama di SPBU MT Haryono. Dika, bagaimana pantauan Anda? Panik buying sepertinya sudah tidak terjadi ya, karena memang pemerintah menjamin tidak ada kenaikan hari ini. Dan juga bagaimana pantauan stok dan respon warga terkait dengan kebijakan ini, Dika? Ya, selamat pagi Yuda. Situasi di SPBU Pertamina di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan pada pagi hari ini cenderung cukup ramai. Meskipun ini adalah sebetulnya pemandangan yang normal setiap harinya di SPBU MT Haryono. Tetapi situasi yang berbeda terjadi pada sepanjang hari Selasa kemarin karena menurut pemaparan dari petugas di SPBU Pertamina di kawasan MT Haryono ini terjadi antrean yang cukup panjang bahkan hingga malam hari, dan itu terjadi akibat adanya atau imbas dari isu atau wacana adanya kenaikan BBM non subsidi yang diprediksi akan terjadi pada 1 April 2026 ini. Tetapi kita sama-sama mendengar bahwa tadi malam pemerintah mengumumkan dari Seoul bahwa 1 April 2026 tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak baik subsidi ataupun juga non subsidi. Artinya untuk wilayah Jabodetabek harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter. Sementara itu solar Rp6.800 per liter, sedangkan untuk BBM non subsidi Pertamax hari ini masih berada di angka Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green Rp12.900 dan Pertamax Turbo Rp13.100. Sementara untuk kendaraan diesel yang menggunakan Dexlite masih dipatok Rp14.200 per liternya. Kemudian untuk Pertamina Dex masih di angka Rp14.500 per liter maksud saya. Meski belum ada penyesuaian harga, tetapi pemerintah juga mengumumkan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa ada pembatasan atau pembelian BBM secara wajar. Artinya pengguna kendaraan pribadi roda 4 dibatasi hanya boleh membeli BBM jenis Pertalite dan solar sebanyak 50 liter saja per hari. Dan aturan itu tidak berlaku atau dikecualikan bagi kendaraan atau angkutan umum dan juga truk. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan aturan lainnya, yaitu adalah WFH atau bekerja dari rumah untuk ASN selama 1 hari dalam sepekan mulai bulan April ini, dan 1 harinya itu ditetapkan setiap hari Jumat. Dan Erlangga Hartarto menyebut bahwa dengan adanya WFH bagi ASN selama 1 hari sepekan ini akan ada penghematan sekitar Rp6,2 triliun, dan penghematan itu didapatkan dari adanya penghematan atau berkurangnya kompensasi dan subsidi BBM karena penggunaan transportasi berkurang selama 1 hari dalam sepekan untuk ASN yang diimbau untuk bekerja dari rumah. Diperkirakan juga ada penghematan sebesar Rp59 triliun terkait dengan konsumsi BBM. Dan penghematan atau konsumsi BBM ini memang sebetulnya penting atau perlu dilakukan terlepas dari ada atau tidaknya eskalasi atau geopolitik di kawasan Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia semakin melonjak. Pasalnya, Yuda, kita tahu bahwa berdasarkan data, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat di kota-kota di Indonesia rata-rata adalah 12,46% dari total biaya hidup berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Padahal pengeluaran ideal untuk pos transportasi menurut Bank Dunia adalah maksimal sebesar 10% saja. Dan mengacu data dari Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan tahun 2025 menyebutkan bahwa warga Jakarta mengeluarkan uang sebesar 1,59 juta per bulan untuk biaya transportasi termasuk untuk membeli bensin, dan itu artinya adalah 11,46% dari total biaya hidup yang mereka keluarkan. Dan jangan sedih, warga Bekasi seperti saya misalnya harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi, sekitar 1,9 juta rupiah per bulan untuk biaya transportasi termasuk untuk beli bensin, kemudian bayar tol, dan juga untuk penggunaan transportasi publik, atau sekitar persentasenya 14,02% dari rata-rata total biaya hidup. Nah, saya akan mencoba untuk menggali keterangan dari warga Jakarta terkait dengan pengumuman tidak adanya kenaikan harga BBM pada malam tadi. Selamat pagi, Pak. Pak, saya Dika dari CNN, mohon izin Pak, tadi malam sudah diumumkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM, subsidi maupun non-subsidi, pendapatnya gimana? Pendapat saya sih nggak ada perubahan ya Mas ya, artinya naik
kita stabil aja Mas untuk ini Mas. Nah, stabil, pengeluaran juga stabil, kita juga senang nggak ada kenaikan itu Mas. Oke, Bapak menggunakan BBM apa, Pak? Pertalite Mas. Pertalite. Nah. Hari ini Pertalite belinya harus pakai barcode nggak? Barcode, bener, pakai barcode. Ada aturan pembelian secara wajar 50 liter per hari. Setuju atau enggak? Setuju Mas, dibatasin Mas. Bagus untuk pemerintah untuk membatasi pengeluaran BBM itu dibatasi dengan 50 liter sehari. Jadi emang sekedar kita dalam 50 liter itu untuk penggunaan yang saya pakai ini saya beli sekarang 2,5 itu pemakaian sampai seminggu Mas. Nah jadi kita pakainya untuk keluarga gitu, bukan untuk kalau yang 50 yang dibatasi 50 liter itu untuk kayak online tuh kemungkinan tuh Mas. Tapi kalau kita kan keluarga untuk pakaian family kita cukup lah Mas. Oke. Jadi kan konflik di Timur Tengah masih berlangsung, artinya harga minyak dunia juga masih tinggi dan masih ada potensi harga BBM terutama non subsidi akan naik. Tanggapannya gimana Pak? Harapannya seperti apa? Kalau saya sih tanggapannya saya sih masih bingung Mas ya, karena kita melihat ini kan kita masih rancu, masih dalam arti bingung kalau masyarakat sipil ya Mas, saya bingung gimana ada kenaikan atau tidak gitu Mas. Oke, baik. Saya Terima masih kasih. Namanya siapa Pak? namanya Agni Mas. Pak Agni, terima kasih banyak Pak. Ya, selamat pagi. Itu tadi pendapat dari salah satu warga di Jakarta, tepatnya di SPBU MT Haryono ini. Dan tadi ia menyatakan bahwa terkait dengan adanya pembatasan pembelian atau pembelian secara wajar untuk BBM sebanyak 50 liter per hari dianggap cukup positif dan tentunya kita juga melihat bahwa pengawasan dengan menggunakan barcode untuk pembelian BBM Pertalite dan juga solar dari My Pertamina ini masih terus dilakukan oleh petugas. Artinya apa? Pengawasan terus dilakukan agar penggunaan BBM subsidi tetap dalam jangkauan yang sama begitu, tidak melebihi batasan yang sudah ditetapkan, mengingat saat ini kondisi stok BBM juga meskipun dinyatakan aman tetapi kita belum tahu karena situasi geopolitik di Timur Tengah masih terus memanas. Kembali ke Anda. Mardika, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.